Oke, selamat malam semua. Update video kedua hari ini ya. Update malam tentunya 2 Mei 2024 diperuntukkan untuk malam ini sampai dengan besok sebelum NFP. Lanjut ke indeks dolar ya. Indeks dolar hari ini dari segi tim frame 4 pun juga masih sideways di kisaran level area support 105.57 sampai dengan 105.90. Mungkin sampai nanti sebelum rilis ya atau menjelang rilis dari kalender ekonominya di jam setengah 8 malam tentunya ya ada klaim pengangguran awal ini yang mesti diantisipasi. Kalau datanya itu nanti di atasnya 212, ini potensial mungkin indeks dolar ini akan sedikit melemah atau kedorong ke bawah, tetapi kalau aktual yang akan rilis itu nanti ya di bawahnya 207, ini potensial untuk indeks dolar ini bisa menguat kembali. Jadi zona pantau untuk malam ini masih tetap di kisaran level area antara zona yang di blok urin ini dengan batasan terendah 105.43 sebagai support saat ini adalah 105.57, zona tengah 105.70 dan resisten pertama weekly yang berada di 106.23. Ini kelihatan banget sideways-nya ya, masih belum break. Kemudian untuk gold, kita lihatin dari segi time frame H1. Pergerakan untuk time frame H1 ini yang diantisipasi di video yang tadi pagi ya. Untuk cari ancang-ancang setup sell itu dua skenario tentunya. Kalaupun misalkan harga keangkat ke atas, saya lebih prefer nungguin zona harga ini masuk ke level area zona yang di blok biru ini, konfirmasi pembalikan arah baru masuk ke market. Aktual yang terjadi, pergerakan ini justru malah turun break zona demand yang di bawah di sini ya, rally, bis rally atau zona demand terdekat ini. Batasan terendah itu kan ada di 2296 dan ini sudah ke break sebenarnya, dan pergerakan saat ini sedikit keangkat ke atas. Kita perkecil dulu dari segi time frame M15 ya untuk menentukan level area untuk cari setup sell tentunya. Ada dua level area yang mungkin mesti diantisipasi untuk cari ancang-ancang atau mungkin dijadikan sebagai referensi atau gambaran untuk masuk ke market setup sell ya. Yang pertama, zona yang di blok hijau kurang lebih itu level areanya antara 2313 sampai dengan 2319. Ini level area yang pertama, drop bis drop. Yang kedua adalah yang mepet dengan zona support pertama weekly atau saat ini berfungsi sebagai level area resisten 2308 atau pembulatan di 2310. Itu areanya itu kurang lebih di kisaran 2308 sampai dengan 2312.6 ya. Ini ada dua level area yang bisa dijadikan mungkin ya referensi untuk cari setup sell tentunya. Dua level area yang di blok hijau ini mungkin bisa dijadikan zona pantau. Entah itu nanti terjadinya konfirmasi harga turun balik itu di level area yang bawah ini, atau justru di atasnya karena ini ada dua zona yang mepet. Tetapi kalau kita lihatin bekas support resistennya itu kelihatan ya kalau di kiri di tanggal 1 Mei dan di sesi paginya ketika harga menyentuh level area 2308 ini ada reaksi kurang lebih di sini ya. Ini reaksi yang pertama, kemudian di sini juga ada reaksi yang kedua. Jadi ini mungkin bisa dijadikan acuan ataupun ancang-ancang kalau misalkan ini nanti dari segi time frame kecil gold keangkat ke atas dan ke reject di level area tersebut. Ini mungkin bisa dijadikan gambaran selama nanti ya terjadi entah itu doji hammer atau bearish engulfing, mungkin bisa masuk kurang lebih di dua level area ini. Tetapi kalau pergerakan untuk gold nanti bergerak di atasnya 2318, ini mungkin skip dulu. Intinya selama belum ada konfirmasi yang valid ini saran saya jangan masuk ke market dulu karena harga ini masih berada di bawah dan belum keangkat ke atas. Sementara gambarnya saya taruh di sini dulu. Untuk stop loss itu ruang gerak sekitar 160 sampai dengan 170 pip. Area entry itu bisa cari di antara 2307 sampai dengan 2319 batas maksimal. Lepas dari itu jangan masuk ke market dulu ya karena ini rawan, apalagi nanti juga ada event sedikit gede dari klaim pengangguran. Yang saya khawatirkan ini nanti spike ke atas sebelum harga lanjut ke bawah tentunya. Untuk targetnya masih tetap sebagai TP1 ya, kurang lebih di kisaran level area 2282. Ini sebagai TP1, ruang gerak sekitar 260 pip, TP2 masih tetap di sini. Ini untuk gambaran saya pribadi untuk gold malam ini. Tetapi kalau misalkan kehilangan atau harga ini bergerak balik ke atas, tetap zona pantau paling atas untuk hari ini sampai dengan besok sebelum NFP itu masih tetap di level area zona yang di blok biru. Kesimpulannya, gold persiapan masuk ke market, ancang-ancang cari setup sell. Keputusan silahkan diambil masing-masing, resiko ditanggung sendiri.
GBP USD, pergerakan untuk GBP USD ini sudah keluar dari zona ataupun level area yang di blok biru tentunya. Ini saya hapus dulu karena ini bukan area. Level terdekat saat ini adalah sebagai psiko price level 1.2500. Sebenarnya ini udah oke kalau mau dijadikan referensi itu ataupun ancang-ancang masuk ke market ya. Tetapi pikirin baik-baik kalau mau masuk sekarang itu stop loss kurang lebih 100 pip atau tungguin dari segi time frame H1-nya. Kalau misalkan sedikit harga ini mampu keangkat ke atas. Di sini ini kan juga ada drop is drop ya. Cuman ini nggak terlalu valid ya karena candle hijaunya ini high-nya itu lebih tinggi daripada candle merah yang sebelumnya. Jadi ini mesti diwaspadai juga, diantisipasi. Selama pergerakan ya dari time frame kecil, ini saya kasih tanda, saya hilangin aja blok birunya. Kalau di sini mungkin sedikit agak jelas ya, level area yang mesti dipantau 1.25200 sampai dengan 1.2533. Mungkin ini bisa dijadikan kalau mau ancang-ancang cari setup ke market tentunya. Tetapi untuk stop lossnya ini bisa dimajukan ruang gerak sekitar 45 pip, ini mungkin oke. Targetnya masih tetap berada di 1.2450 atau 1.24200 sebagai TP1, TP2 itu masih tetap berada di 1.2340. Kesimpulannya untuk GBP USD baik dari segi time frame 1 ataupun H4, kalaupun mau cari ancang-ancang setup sell sih tentunya ya, kalau menurut saya pribadi ini sudah oke. Bearish engulfing juga sudah keluar. Tetapi dari segi time frame 4 ini masih running, masih belum ada penutupan ya, masih running. Nanti jam 8 ini mungkin akan close H4-nya. Selama close H4 harga tidak mampu bergerak di atasnya 1.2533, ini mungkin oke lah kalau mau dijadikan referensi atau gambaran untuk masuk ke market, ancang-ancang cari setup sell. Euro USD pergerakan saat ini juga sudah on track. Statusnya kalau dari segi time frame 1 ya, drop bis drop. Ini masih belum valid drop bis dropnya, kecuali harga ini mampu bergerak membuat low baru di bawahnya 1.0695. Ini baru bisa dikatakan drop is drop. Tetapi kita liatin dua candle ini, ekornya ini panjang banget ke atas ya, ada candle hijau, candle merah. Sebenarnya ini kalau mau dijadikan ancang-ancang masuk ke market sekarang sih, kalau menurut saya pribadi itu sudah oke. Untuk stop lossnya itu ruang gerak sekitar 35 pip, ini mungkin oke ya. Tetapi kalau untuk teman-teman kalau masih ragu, mending skip dulu, jangan masuk ke market. Kalau untuk saya pribadi, ini saya memilih untuk masuk ke market dengan targetnya terdekat ada di kurang lebih 1.0645, 60 pip sebagai TP1 untuk malam ini. Kemudian TP2 itu agak sedikit jauh di support 2 weekly, itu ruang gerak sekitar 120 pip. Ini mungkin oke ya. Kalau kita lihat dari segi time frame 1 ini tentunya risk to rewardnya ini gede banget dibandingkan dari stop loss yang jaraknya antara 35 sampai dengan 40 pip tentunya. Masih tetap Euro USD ini belum bisa dikatakan bullish kembali selama harga ini belum mampu bergerak di atasnya 1.07600. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya statusnya adalah sudah on, masuk ke market dengan skenario setup sell tentunya. Audio USD pergerakan juga sudah mampu keluar daripada level area zona yang di blok biru, tetapi low yang berada di 0.6513 ini belum mampu break. Statusnya saat ini kalau menurut saya ini sudah masih wait and see dulu, kecuali nanti ya kalau misalkan harga ini mampu break ke bawah kemudian terkoreksi, selama batasan koreksinya itu tidak mampu bergerak di atasnya 0.65300, toleransi antara 0.65400 sih tentunya sih oke kalau mau dijadikan setup ancang-ancang masuk ke market untuk ngambil sell. Atau kalau berani meresikokan sekarang ya, ini kita gambar dulu. Kalau masuk market sekarang, selama berani meresikokan kurang lebih sekitar 36 sampai dengan 40 pip dari harga sekarang saat video ini dibuat, sebenarnya sih nggak masalah, tetapi perhatikan baik-baik targetnya itu ruang gerak sekitar 40 pip sebagai TP1, TP2 itu ruang gerak sekitar 90 pip. Tetapi pertimbangan baik-baik resikonya ya, saya belum bisa mengkategorikan untuk saat ini AUD USD ini bearish kembali selama level area support minor yang berada di 0.6513 ini masih bertahan. USD CAD pergerakan untuk USD CAD ini masih tetap wait and see ya, kecuali pergerakan harga ini nanti harga mampu bergerak di atasnya 1.3733, ini mungkin oke kalau mau dijadikan re-entry lagi masuk ke market dengan ancang-ancang cari setup buy. Untuk targetnya masih tetap sesuai yang di video yang sebelumnya ya, jadi ini penerusan aja, tinggal tunggu
harga ini balik di atasnya 1.3733 mungkin oke kalau mau dijadikan planning buy dengan risiko stop loss sih kurang lebih sekitar 40-an pip. Terakhir adalah USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss skenario yang di video tadi pagi ya. Kalau misalkan harga mampu bergerak di atasnya level area resisten 0.9178 ini mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang setup buy. Sayangnya, pergerakan ini justru malah kedorong ke bawah, sama sekali pergerakan ini tidak mampu atau belum mampu bergerak di atasnya level area resisten. Secara otomatis, skenario yang ada di video yang tadi pagi tercancel. Digantikan dengan skenario yang ada di kiri ya. Kita lihatin dulu, pergerakan harga turun ke bawah ini tertolak di level area support Fibo Custom yang saya tarik kemarin yang berada di 0.9099 ini ke reject. Sebenarnya ya kalau mau ambil risiko, tetapi saya tidak menyarankan karena ini masih ada potensial ini mungkin ya sedikit kedorong ke bawah. Kuncinya malam ini adalah selama level area zona yang di blok biru ini bertahan, ini mungkin oke kalau mau dijadikan ataupun cari ancang-ancang setup buy, tetapi kita mesti lihatin dulu pergerakan untuk saat ini masih belum valid. Akankah ini lanjut ke atas atau justru masih tetap bermain-main sideways kecil ngerambat ke bawah baru upset kembali, ini masih belum jelas. Kecuali dari segi time frame 1 minimal tungguin lah kurang lebih sekitar antara nanti jam 8 atau jam 9. Dari segi time frame 1 kalau misalkan sudah ada bullish engulfing, ini mungkin oke dijadikan referensi ataupun cari ancang-ancang masuk ke market. Setupnya tentunya buy dengan targetnya itu TP1 nya sih ini lumayan gede. Kalau misalkan ada bullish engulfing, tungguinlah kurang lebih harga ini mampu kedorong ke atas, di atasnya 0.9127 lah kurang lebih di sini ya. Sementara ini masih off dulu, masih belum valid. Targetnya itu TP1 ruang gerak sekitar 50 pip, TP2 itu kalau mau nargetin di R4 nya atau high, batas pantau maksimal untuk minggu ini 100 pip ini tentunya oke, tetapi pikirin baik-baik risiko itu kurang lebih 40 sampai dengan 45 pip berada di bawahnya zona yang di blok biru. Kesimpulannya untuk USD Swiss ini adalah tinggal menunggu adanya candle bullish engulfing baru masuk ke market. USD Yen, pergerakan untuk USD Yen ini masih kedorong ke bawah. Ini sih terus terang saya masih khawatir akan adanya pergerakan signifikan candle besar kayak gini ya, panjang kayak gini langsung spike ke bawah. Yang saya curiga itu sebenarnya untuk USD Yen saat ini itu ada di kisaran 151.14 sampai dengan 150.15. Kalau USD JPY hari ini ataupun besok ini mampu dengan cepat spike ke bawah di level area tersebut, tentunya sih lebih oke kalau mau cari ancang-ancang setup buy dengan targetnya. Sementara target ya 155 ini sebagai TP1, TP2 berada di 157.75 ini sebenarnya nggak masalah, tetapi ini masih belum valid karena ini ring areanya gede banget. Yang saya khawatirkan sekali spike ini bisa mendadak langsung 400 sampai 500 pip ini akan tercapai. Ini situasi masih belum stabil di USD Yen. Jadi planningnya adalah wait and see, masih belum ada entry lanjutan. Oke, mungkin itu aja untuk video update hari ini ya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.